Pak Saleh, pembahasannya sampai sejauh mana sih sebenarnya? Ya, pertama sekali begini ya, ini memang pasal 154 itu ada. Memang bunyinya seperti itu bahwa dalam pasal itu kan jenis-jenis zat adiktif itu ya satu narkotika, psikotropika, minuman beralkohol, kemudian ada tembakau. Tembakau kemudian hasil tembakau dan turunannya. Itu yang saya kira tadi dipersoalkan. Jadi begini, ini soal tembakau ini setiap kita membahas undang-undang yang berkenaan kesehatan dan ada tembakau di situ itu selalu menimbulkan kontroversi. Pertama, kontroversi yang muncul itu tentu adalah dari petani tembakau, kemudian produsen rokok dan turunannya itu, para pekerjanya, kemudian distribusi dan sampai kepada orang yang merokok itu sendiri. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang kontroversi? Karena kalau misalnya betul tadi, katakan nanti pasal itu menjadi seperti tadi, bahwa rokok disejajarkan dengan zat adiktif yang mengandung narkotika, kemudian psikotropika, memang saya kira itu akan jadi problem. Nah, pada sisi yang lain, perlu juga dicatat bahwa ada sekelompok masyarakat, bahkan saya kira juga di negara-negara lain juga di seluruh dunia ada itu kelompok yang menolak rokok, dan kelompok itu juga besar. Jadi di sini kita tentu sebagai regulator, sebagai legislator tentu harus menimbang dari sisi baik yang menolak maupun yang mendukung. Karena undang-undang ini tidak hanya berlaku untuk yang mendukung rokok atau juga tidak hanya berlaku untuk yang menolak rokok gitu, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan soal rokok ini bukan hanya kontroversial dari sisi katakanlah kesehatan, tetapi juga kontroversial dari sisi agama gitu. Dari organisasi masyarakat keagamaan saja itu ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan gitu. Nah, kalau yang mengharamkan ada argumennya sendiri, kalau yang membolehkan ada argumen sendiri gitu. Nah, kami tidak akan masuk pada argumen-argumen keagamaan seperti itu karena bukan itu targetnya. Target kita adalah bagaimana agar masyarakat kita sehat. Jadi melalui undang-undang ini diharapkan ada masyarakat yang nanti ya lebih sehat ke depan, tidak katakanlah ya berkurang orang yang merokok, tidak terpengaruh dengan zat adiktif, terutama ya katakanlah rokok yang katanya sekarang banyak yang apa namanya itu ya, yang kecanduan ya terhadap rokok ini. Nah, kalaupun misalnya nanti ada tawaran tadi seperti yang disampaikan, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini adalah aspirasi real dari masyarakat yang tentu harus didengar DPR. Nah, DPR harus bijak. Putusan apa yang nanti akan kami bicarakan. Tadi malam Panja itu diskors, Panjanya tidak membicarakan pasal-pasal tapi kami rapat internal. Salah satu yang dibicarakan dalam rapat internal itu adalah soal rokok ini. Kenapa saya belum bisa sampaikan apa keputusannya? Karena belum dibicarakan bersama pemerintah. Nanti kalau sudah dibicarakan pemerintah kan baru sudah ada putusan, baru itulah yang akan resmi dimasukkan. Tapi yang jelas apa yang disampaikan tadi sudah masuk kepada kita, aspirasi yang sudah disampaikan tadi itu bahkan lebih dari itu sebetulnya sudah kita perbincangkan, dan mudah-mudahan nanti ada keputusan yang terbaik ya untuk masyarakat kita. Jadi karena itu jangan terlalu risau juga dengan hal ini, dan kepada kelompok yang menolak rokok juga tenang saja dulu gitu loh. Jadi berikan kesempatan pada kita untuk berpikir mencari solusi terbaik bagaimana agar masyarakat kita lebih sehat. Mengapa kemudian rokok dan hasil turunan tembakau ini masuk ke dalam disejajarkan di pasal 154 itu, nanti kita akan tanya kepada Bu Siti. Dan berapa besar sebenarnya sumbangan cukai hasil tembakau ini terhadap pendapatan negara, nanti kita juga tanya sama Pak Ian sesaat lagi, tetap bersama kami. Kita ke Bu Nadia dulu deh untuk tahu mengapa kemudian di pasal tersebut disejajarkan begitu, tadi yang menjadi pertanyaan juga dari Pak Siamin. Silahkan Bu Nadia. Iya, jadi sebenarnya ya mengenai zat aktif ini kita sebenarnya tidak melakukan perubahan ya. Artinya kalau kita lihat Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu di pasal 113 itu memang judulnya adalah pengamanan zat adiktif. Nah, di sana ya, memang kalau kita lihat hanya menyebutkan tembakau saja. Sementara kalau untuk produk
cairan atau gas yang sifatnya adiktif itu juga sebenarnya dimasukkan tapi tidak disebutkan. Nah, kemudian berdasarkan tentunya proses harmonisasi kami dengan kementerian dan lembaga lain, kemudian juga kami mendengarkan ya bagaimana internasional menggolongkan zat adiktif itu apa saja. Makanya kemudian kita di pasal 154 tadi memang ada zat adiktif ini ada dua, ada yang sifatnya psikotropika dan zat adiktif murni. Dan memang tembakau dan turunannya itu termasuk zat adiktif sama seperti alkohol, kemudian tadi yang disampaikan juga psikotropika lainnya seperti narkotik ya. Tapi kalau kita baca di dalam RUU Kesehatan yang sekarang sudah ada DIM-nya di tangan Pak Saleh ya, sebenarnya ada pengaturan lebih lanjut dan memang tembakau itu tidak disamakan dengan zat psikotropika, dia berbeda, dia adalah zat adiktif. Kalau narkotik dan sebagainya itu yang tadi disampaikan mungkin menanamnya menjadi ilegal itu karena memang psikotropika dan ada undang-undang khusus terkait itu. Jadi perlu ada penjelasan. Tapi kalau kita bicara penjelasan ini kan juga butuh dipahamkan lagi Pak Saleh. Ini kita balik lagi ke Pak Saleh karena ujung-ujungnya ke Pak Saleh gitu ya. Karena sebagai ketua panjanya. Nah itu bukan ketua panja, anggota panjanya. Itu untuk yang ada poin-poin kan dimintakannya. Jadi begini, itu sebetulnya kenapa masyarakat ini protes ya, seperti tadi yang petani tembakau. Karena memang dalam pasal 154 itu uraian ya, rincian yang dimaksud dengan zat adiktif itu diuraikan: 1 narkotika, 2 psikotropika, 3 minuman alkohol gitu kan, kemudian 4 tembakau, kemudian 5 hasil tembakau. Ini yang membuat mereka ini kok sama. Jadi yang muncul di luar sana itu sebetulnya tafsir seperti itu. Sementara yang dimaksud pemerintah tadi seperti yang disampaikan Ibu Nadia, ini beda. Jadi narkotika ini seperti ini, psikotropika seperti ini. Nah yang membuat itu beda begini. Kalau narkotika itu nggak bisa dicukai kayaknya. Jadi kalaupun dijual apa segala macam itu untuk sesuatu yang sangat urgent dan apa namanya itu emergensi kan bisa digunakan untuk obat juga toh. Tapi itu tidak dicukai. Kalau rokok itu resmi cukainya. Tapi bagaimana kemudian menjelaskan ketika pelanggaran pasal tersebut? Pemidanaannya sama. Jadi nanti ini ada solusinya sebetulnya kan, saya belum ditanya solusinya apa. Jadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini udah ada 3 nih putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan rokok ini loh sebetulnya. Di dalam putusan itu disebut bahwa ini tidak bisa disamakan dengan narkotika dan psikotropika. Tapi justru ini rokok ini mungkin bisa diatur pemakaiannya, penggunaannya seperti itu. Berarti bisa dikeluarin dong dari pasal tersebut. Kenapa dia mengatakan seperti itu putusan ini? Karena memang rokok ini dicukai dan hasilnya kan banyak ya gitu. Nah sekarang begini, lalu solusinya seperti apa? Solusinya tuh begini, itu pasal 154 itu harus dibuat dua norma. Norma pertama ini tadi zat adiktif yang seperti ini. Nah itulah dibuat nanti di situ narkotika, psikotropika. Tapi di luar atau minuman beralkohol misalnya gitu. Nanti setelah itu ada lagi tembakau. Nah tembakau ini harus dibuat satu norma khusus, norma baru maksudnya. Nah ini yang membuat dia nanti akan berbeda. Jadi nggak sama lagi. Tapi kalau masih dibawa dalam satu ayat yang sama, itu orang nganggapnya itu sama. Maka nanti di bawahnya itu akan dibuat mungkin ya tembakau dan turunannya misalnya begitu. Baru dibuat tuh jenis-jenisnya apa dan bagaimana mengatur.